Dodi bilang difitnah. Oke, nah ini Ded, ini Dedi yang nulis bukan? Iya. Menurut Dedi nih, Gala ini tepat nggak di tangan keluarga Pak Faisal? Walaupun memang ada hal-hal yang masih ngeganjel, salah satunya kan kayak kemarin Puji menakut-nakuti Gala dengan kata-kata dodot-dodot gitu. Itu kan sebenarnya nggak. Itu masih kesal soal itu. Ya. Asumsi Dedi Gala itu ya, ini kan anak siapa gitu? Ya, ini kan saya nggak ngerti maksudnya ini. Ini asumsi saya jadi orang awam. Padahal kan itu Gala tuh anaknya Bibi dengan almarhum Bibi dengan almarhum Vanessa. Iya. Nah, mesti pakai tes DNA. Pada saat ada berita Dedi dibilang bukan orang tua dari Vanessa. Dad, aku minta maaf sama Dedi. Aku banyak salah sama Dedi. Jadi sebelum Vanessa pergi sering banyak sekali minta maaf. Iya. Gendong. Gala ada di sini. Gendong, oke. Peluk. Ungkapkan semuanya. Gala ada di pelukan Dedi. Ungkapkan Dedi. Ungkapkan. Semoga kamu menjadi anak yang soleh ke depannya. Iya. Bisa menjadi ahli agama, khatam Quran. Amin. Bisa mengirim doa-doa untuk papi mami kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finally akhirnya ya setelah hampir 3 bulan datang ke saya setelah menolak saya dan PHP-in saya. Gue di PHP-in guys dari Desember. Iya gue datang. Saya datang nanti. Udah tungguin udah saya nolak job. Nggak datang, ada aja alasannya. Sampai berapa kali kita di PHP-in ya, Nisa? 3 kali. 3 kali mau datang. Sampai saya waktu udah mau ke luar negeri tuh ke Amerika berangkat awal Desember. Saya undur 3 hari berangkatnya gara-gara Dedi mau datang ke sini. Terus nggak datang juga. Gimana gue nggak kesel? Gue kesel banget. Sampai ini jujur ya, Ded ya? Iya. Sampai saya bilang ke tim saya, nggak usah undang lagi si Dodi. Jujur. Kenapa dulu PHP saya bilang mau datang, udah mau datang, tiba-tiba nggak datang ke sini? Ini Uya ini udah saya anggap sebagai sahabat, Ya sebagai kenapa nggak teman. datang? Kenapa dibohongin? Gini, Ayah Uya. Iya. Soalnya ini kan kalau Dedi datang ke podcast takut salah ngomong lagi. Buktinya kan? podcast siapa datang semua saya aja enggak. Ya buktinya sekarang saya udah datang. Yang dulu. Ya, yang dulu. Karena itu tadi setelah podcast datang ke podcast yang lain itu datang, Iya. banyak hal-hal yang akhirnya salah ngomong, terus akhirnya dipelintir-pelintir lagi, digoreng lagi. Akhirnya Dedi putuskan udah untuk sementara nggak mau podcast dulu gitu. Tapi Mas waktu Uya. abis tolak saya nggak jadi datang ke podcast orang, ke TV datang. Saya takut dihipnotis. Sekarang kenapa berani datang akhirnya? Ya karena udah berapa kali nolak kan nggak enak Iya, juga iya, sama Ayah Uya ya Iya, kan. iya. Udah gitu mengundangnya juga sama Mayang. Kemarin waktu itu ngundangnya sendiri. Iya. Ya kan. Sekarang mau sama Mayang ya udahlah nggak apa-apa sama Mayang nggak apa-apa ya udah. Jadi sekarang Dedi udah hadir nih. Jadi udah hutangnya udah lunas nih, udah kebayar ya. Apa gara-gara sekarang datang gara-gara minta budget naik 2 kali lipat tuh saya iyain nih? Iya salah satunya itu juga. Oh gitu ya, jadi butuh duit nih. Canda deh. Iya bercanda. Iya. Ya, oke, jangan terlalu kita sersan ya, serius tapi santai, jangan terlalu tegang lah. Saya juga orangnya nggak mau ada dendam, nggak mau ada kesel-kesel nih. Iya. Saya mendingan ngomong langsung sama Dedi, saya sempat kesel banget, benci banget sama Dedi nih. Gara-gara saya di PHP pada saat itu. Iya. Siap nih. Siap. Hipnotis. Aduh. Kenapa takut hipnotis? Hah? Justru kan kalau dihipnotis ini adalah kita bisa tahu apa yang selama ini Dedi kan sekarang nih, jujur nih. Orang lain termasuk saya ngelihat berita Dedi nih. Apa coba asumsinya? Apa? Ini orang gila kali ya. Ini orang ajaib kali ya. Ini orang maksudnya apa sih? Karena Iya. tindak tanduknya tuh di luar dugaan itu, Dad. Kayak kemarin tiba-tiba di Instagram ada minta bagian uang Gala. Iya kan? Terus ada apa lagi tuh? Mau mindahin makam Vanessa. Iya. Kita lihat mulai satu persatu ya. Account
IG Instagram Dodi dihack kedua kali. Ya. Dodi bilang difitnah. Oke, nah ini Ded, ini Dedi yang nulis bukan? Iya, Iya. enggak, iyanya maksud baru mau jawab. Iya, ini mau jawab nih. Oh iya Panjang. iya. Saya Iya. kaget ya. Ya, maksudnya iya ini saatnya Dedi mau klarifikasi Iya. di podcastnya Ayah Uya. Iya. Jadi itu bukan Dedi yang buat di akun Instagram Dedi pribadi. Jadi ada orang yang mengedit, yang membuat Instagram Dedi, terus ditulis komen palsu itu seolah-olah itu Dedi. Nah, pada saat itu Dedi kan nggak tahu bahasanya tuh apa sih gitu ya. Bahasa orang oknum itu membuat seperti itu bahasanya apa? Dedi pikir bahasanya hack gitu kan. Di-hack nih. Makanya kemarin Dedi bilang IG Dedi di-hack. Nggak taunya ternyata kalau di-hack itu Jadi hilang. di edit nih tunggu jujur. Iya, Dedi nggak tahu antara Ini ngomong jujur ya, Ded, ya? Iya, Karena kalau nggak, saya iya, pasti iya, salah iya. nih. Diedit berarti. Kalau diedit. diedit, Tapi dia bilang dihack kemarin. Iya, nggak tahu. Jadi Dedi nggak tahu bahasanya apa sebenarnya Oke. gitu. Anggap aja kita orang bertanya nih, baru udah kejadian itu. Apa penjelasan dia apa coba? Diedit. Jadi diedit. Itu IG Dedi diedit, di copy terus diedit, dibuat komentar yang seperti itu komentarnya. Kan Dedi. Itu jadi seolah-olah itu Dedi gitu. Oh, tunggu. Jadi saya tanya dulu. Hmm. Jadi kalau pengertian kemarin kan Dedi bilang dihack nih. Dihack, Kalau pengertian betul. saya dihack adalah akun Dedi itu ada yang masuk ke akun Dedi, punya akses ke sana, entah tahu password Dedi atau dia hacker, dan dia memakai akun Dedi untuk nulis nih, ya atau ngepost. Iya. Akun Dedi tapi yang lakukan orang lain itu Iya. dihack, Ded. Oh, itu dihack. Nah, oke, yang menurut Dedi apa? Bukan itu. Jadi ada orang yang mengopi IG Dedi terus diedit, terus dia membuat Oh, jadi dia edit Photoshop kali ya? Oh ya, diedit Photoshop kayak gitu. Loh, tapi Dedi kenapa kemarin bilangnya dihack? Nggak paham bahasanya apa gitu. Bahasanya nggak paham tuh, Mayangnya sampai ketawa. Dedi aja dari Kenapa? sana Nah, sama Mayang jelasin, sama Mayang yang jelasin. jelasin ya. Ya, jadi itu isi DM itu tuh sebenarnya bukan Dedi. Jadi itu kayak ditempel username-nya Dedi itu ditempel. Oke, di Photoshop nih kali Di berarti ya. Photoshop. Ya. Nah, terus DM-nya itu ditempel lagi gitu. Oh, jadi ditempel. Ketiban ya. Jadi Ketiban. tidak ada keluar bukan dari akun Dedi. Bukan. Walaupun itu dihack orang juga bukan ya? Bukan. Apa yang berani? Dedi, jaminan apa yang Dedi bisa bilang dari omongan Dedi nih? Kalau ada yang terbukti itu Dedi Dari akun Dedi dari ya? akun Dedi, Hah? udah Apa? 1M deh, jadi kasih itu 1M. Bisa di cyber juga tahu lah, coba aja nanti. Oke, Dedi berani jamin kalau ada yang bisa membuktikan itu Iya, 1 iya. miliar. Iya. Kalau itu dari akun Dedi? Iya. Oke, 1 miliar yang bisa membuktikan ini. Oke, gitu ya, Ded ya? Ya. Jadi, Terus ada 2 tuh. oke, satu lagi. Yang satu lagi minta tuh, bagian kemarin. dari Gala. Heeh. Minta bagian uang donasi ya? Ya. Ini nih. Nah, itu apa jawabannya? Ya itu ya sama diedit. Tapi kan bukan hack jadi ya? Bukan, tapi kan Dedi juga mau jelaskan juga isinya aja sudah tidak bertentangan dengan Dedi kan. Iya, Artinya minta bagi 2 bagian donasi. Padahal dari awal kan karena Dedi yang tidak setuju kan. Orang yang paling tidak setuju membuka donasi atas nama Gala kan Dedi Kenapa kan. nggak setuju Dedi? Nah, nggak setuju karena kan artinya Itu buat cucu Dedi juga, buat ya masa depan cucu Dedi. banyak yang lebih membutuhkan dibanding Iya. Gala. Iya. Kan Gala ini masih mampu, Iya. kakeknya masih mampu, Iya. Dedi juga mampu. Iya. Kita keluarga besar punya harga diri lah, gitu ya, untuk membuka sebuah sumbangan atas nama Gala. Kecuali Gala memang sudah tidak ada yang merawat, tidak mampu sama sekali, baru gini. Ini kan Pak Faisal juga orang mampu, saya juga mampu gitu. Oke. Nggak, itu yang menurut Dedi tuh nggak relevan lah gitu. Banyak orang anak-anak yang seusia Gala di luar sana yang lebih membutuhkan Oke. gitu. Apa Dedi nggak setuju gara-gara Gala sekarang diasuh sama Pak Faisal? Jadi Dedi nggak bakal kebagian gitu. Oh enggak, karena- bukan karena itu kan Pak Berani Faisal juga kan bersumpah. berani bersumpah kan Pak Faisal itu juga kan kakeknya juga. Masa ada iri hati seperti itu, nggak ada Tidak lah. ada sama sekali. Nggak ada lah Nah, gitu. Apakah ini akan berbeda jika Gala hak asuhnya ada di tangan Dedi, terus ada orang yang berdonasi untuk Gala, apakah Dedi akan nggak setuju juga, apa justru setuju? Enggak setuju. Tetap nggak setuju Walaupun gitu. Gala di tangan Dedi. Di tangan Dedi karena balik lagi ya, harga diri lah, nggak mau lah nanti kasihan Galanya di kemudian hari kan kasihan Galanya. Kita nggak tahu nanti ke depannya semakin besar ya dunia Iya. dunia media sosial juga makin berkembang ya kan.
jangan sampai galanya nanti pada saat usia dewasa dibully gitu. Wah, misalnya ada masalah apa gitu. Ya, lo rumah juga dari rumah sumbangan gitu kan, rumah dari donasi aja belagu lo misalnya seperti itu. pikiran kedepannya. Iya, Yakin kan nih, kasihan. Ya, yakin itu alasannya iya, takutnya ya bahasanya juga Iya. nggak seperti itulah, Iya. tapi arahnya ke situ gitu Oke. loh. Mungkin itu bahasa Dedi, tapi kedepannya nggak tahu bahasanya seperti apa. Tapi pasti aja ada kan. Jadi nggak setuju ya? Iya, nggak setuju itu gitu. Jadi Jadi harus isinya ya, kan ya. isinya itu. Masa di IG Dedi yang diedit itu Dedi setuju malah minta. Oke, berarti ya, berdua. jadi realitanya kan Dedi selama ini nggak setuju, Iya. kok tiba-tiba jadi minta. Nah, iya itu kan realitanya seperti itu. tapi nggak nih, mungkin. gue sorry nih, Mm. walaupun gimana yang gue kesalnya sama Dedi nih berapa bulan terakhir, tapi gue sebagai orang netral ya, gue ngelihat emang logikanya iya juga sih. Kalau Dedi mau ngomong minta bagian, kenapa nggak langsung aja WhatsApp Pak Faisal, bener nggak? Iya. Kenapa iya. mesti di mana? Di blow up di media sosial. Sosial itu kan, Itu sorry bego banget gitu kan. Ya. memalukan diri sendiri. Gila banget, kecuali emang Dedi bener-bener gila nih. Bukan ya? Bukan lah waras. Jadi nggak segila yang orang pikir nih. Enggak. Gila nggak Dedi? Oh, mata banyak nggak gila. Notis dong kalau gitu. Iya. Belum berani. Belum Oke, kita berani. Ngobrol dulu. biar Ngobrol nyaman. lagi. Iya. Iya. Oke. Oke. Iya, iya. Oke. Nah, Det, Nah, lanjut iya. nih, Det. Menurut Dedi nih, Gala ini tepat nggak di tangan keluarga Pak Faisal? Jujur. Ini dari hati ya, jangan ngomongin ego nih, Det. Untuk saat ini, Iya. kan persidangan juga kan masih berjalan ya kan. Untuk saat ini Dedi setuju, masih tepat. setuju, masih tepat. Baik-baik lah di tangan Iya, di Oke. keluarga mereka. Walaupun memang ada hal-hal yang masih ngeganjel. Salah satunya kan kayak kemarin Puji menakut-nakuti Gala dengan kata-kata dodot gitu. Itu kan Oke. sebenarnya Oh, itu masih nggak kesal soal pantas. itu? Iya, kesal sih cuman nggak layak aja lah gitu. Iya. Maksud dan tujuannya apa ke situ gitu kan nggak baik kan seperti itu. Walaupun sebenarnya sih itu kan memang harusnya Pak Faisal juga kan menegur ya, nggak boleh lah, nggak baik lah seperti itu. Oke. Kalau Fuji minta maaf nih, Pak Dodi. Ya, Masih ada ganjelan nggak soal enggak, itu? Dedi kan maaf pemaaf lah. Nggak apa artinya nggak ada satu dendam yang harus diperpanjang. Kalau dia minta maaf ya sudah, Dedi maafin. Yang penting jangan diulang lagi gitu. Kenapa nggak ini sih, Det? Apa? Ngomong baik-baik ke keluarga Pak Faisal, ngobrol, kita asuh bersama gitu, atau mungkin Sudah Ya. waktu itu sudah, tapi karena memang keputusan hukum di negara kita ini harus diputuskan secara di pengadilan. Oke. Makanya nggak bisa diasuh. Kalau diasuh secara bersama aja itu hanya membuat perjanjian aja Oke. antara Dedi sama Pak Faisal. Tapi Iya. karena Pak Faisal mengajukan ke pengadilan Iya, kan, iya. ya Dedi hadepin. Maksudnya Dedi terima aja karena Dedi defense kan pada saat itu Pak Faisal yang duluan mengajukan permohonan hak asuh dan hak wali Gala gitu. Oke, pertanyaan berikutnya deh. Kalau sampai akhirnya hak asuhnya ada di keluarga Pak Faisal, dia terima nggak? Terima legowo. Legowo ya? Legowo banget karena Oke. biar gimana kan dia kan Pak Faisal kakeknya. Dia berada di keluarga yang tepat Oke. gitu kan, bukan orang lain. Tapi setelah berjalannya waktu, Gala lahir, berubah nggak pandangannya terhadap Bibi? Jadi suka nggak? Ya suka sih. Ternyata Suka. apa? Yang dilihat dari sosok Bibi yang membuat akhirnya Dedi berubah? Ya yang Dedi lihat setelah sama Bibi ada perubahan dari Vanessa-nya juga. Lebih Ya, baik. lebih baik Oke. ya Dia lebih positif. lebih positif Ya, ya, oke. tapi berubah lah ya. Ya. Lebih care sama keluarga, sama Mayang juga. Ya. Ada perubahan-perubahan yang sangat-sangat jelas sekali terlihat Ya. setelah menikah gitu. Ya. Ya, salah satunya setahun terakhir sebelum Vanessa meninggal itu, setiap ada event-event apa dia selalu manggil, telepon Dedi datang ke rumah mulai dari Jadi Lebaran. berubah nih. Berubah Ada gitu event kan. Vanessa yang tadi cepet jauh, Iya, jauh. Jadi Bibi bisa merubah dia menjadi Betul. lagi positif. lebih positif. Iya itu. Nah, keluarga Pak Faisal dulu nggak setuju juga sama pernikahan mereka. Iya. Kenapa? Nggak setuju. Saya nggak tahu, mungkin tanya aja ke Pak Faisal, saya nggak tahu. Tapi taunya nggak setuju dari mana? Kayaknya Dedi sendiri yang asumsi. Sebenarnya kan Pak Faisal itu ya kalau menikah itu kan sebenarnya layaknya orang tua besan Iya. sama apa ya, sama Iya. mantu ya. Iya. Harus kalau Pak Faisal besan ya ke Dedi. Iya, Maksudnya itu nggak ada lamaran sama sekali ke Dedi.
Oke. Nggak pernah meminta gitu melamar Nggak ada? Vanessa, nggak ada sama sekali gitu. Jadi Itu nikah aja. tiba-tiba menikah aja ya. Dihadiri Saya tahu. siapa? Hah? Dihadiri Kenapa? siapa pernikahan? Pernikahan waktu itu dihadiri sama Pak Faisal, sama saya juga, sama Dedi juga. Oke, pertanyaan ini nih, kita balik lagi nih. Kalau hak asuh jatuh ke tangan Dedi, Mhm. apa yang akan Dedi lakukan? Yang Dedi lakukan ya mendidik, merawat, ya Boleh menjaga nggak? Maya. Kalau Pak Faisal jalan sama Galak, Oh boleh, pasti nih, boleh, minta yakin lah permohonan. pasti, yakin. Ya karena kan biar gimana kan Pak Faisal tuh cucunya juga kan mau dibawa juga silakan gitu. Karena ya Dedi juga kan belum punya anak laki-laki kan, ya jadi memang seneng Dedi tuh sama anak-anak gitu untuk mendidik, merawat gitu ya, open artinya jarang ya karena 12 tahun kan Dedi jadi single parent kan. Mayang waktu kecil aja dari bayi ya walaupun pakai suster gitu sama Didi juga gitu. Sebelum sampai di tahun ke-13 baru menikah lagi dengan Mama Puput. Tapi selama 12 bulan Dedi merawat mereka. Gitu. 12 tahun, 12 tahun, ya kan? Tapi- Setelah meninggal mamanya 12 tahun mereka Dedi kan nggak menikah lagi. Itu benar-benar Dedi rawat mereka. Mayang sama Vanessa. Tapi gue nanya nih, Mayang, yang terpengaruh sama Dedi ya. Dedi sosok ayah yang sangat baik apa tidak? Baik, Sangat baik, sangat baik. sangat baik. Baik, gas, disiplin. Disiplin. Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Mayang. Saya punya banyak pertanyaan, tapi nanti saya Mau dihipnotis nggak? udah mulai pengen nih. Oke, jadi intinya adalah itu soal hak asuh ya. Jadi siapapun yang dapat, kalau Pak Faisal pun Dedi nerima legowo ya. Legowo. Oke, tapi tetap ingin bersama-sama Galak. Sama-sama aja, iya. Maksudnya jemput, main gitu. Oh, iya, iya. Dedi juga ngelaporin banyak orang nih, Mm-mm. somasi. Iya. Banyak banget tuh. Hmm. Itu maksudnya apa tuh? Tapi belum kelar-kelar tuh, belum selesai, belum ada yang selesai. Belum, lagi Siapa aja sih proses. yang dilaporin sih? Hah? Siapa aja? Nggak banyak sih yang Iya. dilaporin itu cuman Ayu Wisya ya, yang selebgram itu. Iya. Itu aja, itu lagi sudah ditindaklanjuti sama Polda dan mungkin dalam waktu dekat ini beliau akan dipanggil untuk memberi klarifikasi. Iya. Ya tujuannya sih membuat efek jerah aja lah, jangan sampai jadi ikut-ikutan kan. Satu orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu, yang lain ikut-ikutan ya. Jadi sebenarnya kan di sini kan negara hukum ya. Iya. Nggak elok lah, nggak pantas untuk dilihat, apalagi dia tuh seleb yang followersnya banyak sekali kan, udah hampir 1 juta gitu. Jadi dilihat juga tidak ya itu juga menyangkut nama Mayang juga kan, Mayang juga yang yang bully kan, kasihan. Kalau Dedi sih ya sudah hebal lah ya, ini kan Mayang kasihan gitu. Jadi lagi proses sih di Polda. Saya pengen nanya selanjutnya soal perasaan Dedi sama almarhum Mahfud Vanessa, Iya. soal Mayang, soal pemindahan makam Vanessa Angel. Iya. Tapi boleh nggak deh? Saya minta nih, Iya. saya hipnotis Dedi. Dedi percaya sama saya? Terserah deh, saya nggak maksa. Aku nggak ikutan. Ini masalah Vanessa ya. Iya, Vanessa. Perasaan Dedi sama Vanessa ya. Sama Gala, Iya. sama Mayang. Iya. Gimana Kak? Boleh? Iya, jadi mau nggak terserah. Boleh? Boleh? Boleh. Oh! Finally. Saya ini yang nggak saya duga loh. Saya nggak nyangka loh. Kayak Dedi untuk orang yang sesuatu aja. Dedi hirup baik-baik aromanya. Oke, lakukan berulang-ulang. Setiap hirupan nafas Dedi membuat wangi yang masuk ke dalam hidung Dedi ini membuat Dedi merasa lebih nyaman dan nyaman. Rasakan terus dia. Dedi pikirkan Dedi berada di tempat yang sangat nyaman, entah apapun itu, entah di rumah, entah tempat Dedi liburan gitu ya, Dede. Tarik napas yang mendalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan tidur. Oke, untuk orang yang saya sentuh, Pak Dodi atau Dedi, saya mau tanya nih, dan saya minta Dedi menjawab ini dengan rileks, senyaman mungkin, tanpa beban pikiran apapun, tanpa harus memikirkan apa kata yang harus dikeluarkan dari mulut, tapi keluarkan aja apa yang ada di pikiran Pak Dodi, apapun bentuk kata-katanya, tanpa harus dirangkai terlebih dahulu. Katakan dengan jujur, sejujur-jujurnya, Pak,
Dodi, apakah Dedi ngerasa berapa bulan ini dalam titik yang sangat tidak nyaman dengan segala macam permasalahan, dengan segala macam polemik yang ada, berita-berita yang beredar? Iya nggak? Ini membuat tidak nyaman. Iya, tidak nyaman. Apa yang membuat tidak nyaman? Kalau boleh kita ngomong dari hati ke hati. Hujatan yang sangat keji Iya. dan fitnah-fitnah yang tidak benar, berita-berita yang sangat memojokkan Dedi dan keluarga. Oke. Berita apa yang paling membuat atau fitnah apa yang membuat Dedi merasa ini paling jahat atau paling menurut Dedi ini tidak nyaman banget? Pada saat ada berita Dedi dibilang bukan orang tua dari Vanessa. Apa yang Dedi rasa pada saat itu? Benci, kesel, sedih, atau apa? Sedih Ya. dan kecewa Mhm. dengan pemberitaan-pemberitaan di media. Padahal Vanessa adalah benar anak kandung Dedi kan? Vanessa anak kandung Dedi, Oke. anak dari Mama Lucy Anak yang Dedi. sudah almarhum, yang Dedi rawat dari semenjak keluar dari rahim Mama Lucy. Itu anak Dedi. Anak Dedi. Kira-kira siapa orang yang melakukan ini atau membuat berita itu? Den? Ada unsur apa? Dedi nggak tahu motivasinya apa. Yang Dedi lihat itu ada lelaki yang mengaku-ngaku teman Vanessa. Dedi sayang sama Vanessa pasti. Sayang banget maksudnya, Cinta banget. cinta banget. Tapi Dad, sorry nih. Aku kenal Dedi dari Vanessa umur berapa belas tahun dulu. Syuting, zaman anak saya syuting, Cinta Juga Kuya dulu di TV. Dedi kalau nggak salah pernah nemenin Vanessa buat syuting sama anak saya dulu. Di Kemang lokasinya kalau nggak salah. Dan kita kenal pada saat itu tuh awalnya. Dan saya melihat kedekatan Dedi dengan Vanessa luar biasa. Seorang ayah yang ibaratnya nemenin anaknya syuting, antar anaknya syuting gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu saya lihat Dedi bertentangan dengan Vanessa, sempat ribut segala macam. Sebetulnya kenapa deh? Dulu dari bisa deket banget, tiba-tiba sempat ribut, sempat jadi tidak harmonis. Apa ada kesalahan Dedi yang Dedi aku emang ini salah saya pada saat itu? Saat itu Dedi sayang banget sama Vanessa. Iya. Jadi tidak mau Vanessa terjerumus kepada pergaulan yang tidak benar. Iya. Saat itu Dedi hanya melarang Vanessa untuk tidak pacaran. Oke. Pacaran dulu. Tapi Vanessa keras Iya. dan tetap pada pendiriannya untuk berpacaran Iya. pada lelaki itu. Iya. Nah, akhirnya terjadi satu gesekan dan adu argumentasi. Iya. Yang mana pada saat itu Dedi melarang Vanessa untuk pacaran dan berfokus dulu untuk di karir dan sekolahnya. Iya. Tapi Vanessa tetap pada pendiriannya, mungkin pengaruh dari Iya. laki-laki ini juga. Iya. Akhirnya Vanessa memutuskan untuk pergi. Dan ribut besar pada saat itu. Pada saat itu ribut besar. Dan kelihatannya Vanessa benci sama Dedi waktu itu. Ya? Ya pada saat orang marah pasti benci sama orang, masuk ya pasti. Tapi sebenci-bencinya orang tua sama anak, pasti itu mau karena kasih sayang, melindungi Oke. melindungi Vanessa dari pergaulan yang tidak benar. Oke. Dan ternyata memang benar kan, Iya. hanya setahun akhirnya Vanessa putus dengan laki-laki itu. Iya. Dan banyak hal yang disampaikan sama Vanessa ke Dedi kalau laki-laki itu memang benar apa adanya yang pernah Seperti- dibilang. Oke. Ya, Oke. ya penyesalan sudah tidak ada gunanya. Oke. Tapi pada saat itu akhirnya ya kita Dedi dan Vanessa berdamai. Biar gimana pun Vanessa kan anak Dedi. Tapi Dan, waktu saat sampai akhir Vanessa meninggal dunia, itu Dedi hubungan dengan Vanessa sedang baik-baik saja apa biasa-biasa saja? Apa tidak baik-baik saja?
Sudah semakin baik. Sudah semakin baik. Sudah semakin baik. 1 tahun terakhir sebelum Vanessa meninggal pergi meninggalkan Dedi. 1 tahun itu Vanessa selalu dekat dengan Dedi. Iya. Setiap event-event Lebaran, ulang tahun gala, Iya. sampai ulang tahun Dedi terakhir, Vanessa memberikan surprise ulang tahun yang belum pernah Vanessa lakukan sebelumnya ke Dedi. Iya. Dia membuatkan dia ngajak makan malam Dedi. Iya. Dia buatkan spesial ulang tahun Dedi dengan membuat dia pesan sebuah kue yang tulisannya "We love you Dedi". Iya. Dedi nggak tahu itu adalah ternyata ulang tahun terakhir Dedi yang Dedi rayakan bersama Vanessa. Iya. Dia membelikan kado yang sebelumnya juga belum pernah dilakukan. Dia maksa saat Dedi mau minta apa Dedi, karena Dedi pikir dia kan sudah berkeluarga. Surprise ulang tahun itu jadi ini sudah senang nih. Iya. Tapi Vanessa tetap memaksa Dedi untuk minta apa. Iya. Akhirnya Vanessa membawa Dedi ke sebuah butik di bawah salah satu mall. Iya. Bersama Mama Puput juga, sama Mayang juga, Iya. sama Jika semua. Itu Vanessa memberikan sebuah kemeja dan kaos warna hitam. Mama Puput juga sama diberikan warna hitam. Pada saat itu Vanessa bilang, "Ma, ini nanti dipakai ya Pak? Baju ini dipakai ya Pak?" Itu warna hitam. Kita nggak tahu Vanessa ngomong dipakai di mana. Iya. Ternyata kemeja hitam itu dipakai sama Puput pada saat pemakaman Vanessa. Iya. Itu ya. Iya. Apa yang dirasakan pada saat mendengar pertama kali Vanessa kecelakaan dan meninggal? Apa yang terbersit di pikiran Dedi pada saat itu? Nggak percaya kalau Vanessa pergi secepat itu. Rasanya baru kemarin Vanessa merayakan ulang tahun bersama Dedi. Iya. Dia peluk Dedi, dia cium Dedi. Masih ingat pelukan? Masih ingat. Dia bilang, "Selamat ulang tahunnya Dedi." Iya. Selamat ulang tahun. Dedi dipeluk, dicium. Itu pertemuan terakhir Dedi sama Eca. Sebelum akhirnya Dedi mendengar dia kecelakaan di Tol Jombang. Iya. Sebelum Vanessa meninggal, sudah sempat belum Dedi meminta maaf atau Vanessa meminta maaf ke Dedi dan sebaliknya atas keributan yang terjadi beberapa tahun belakangan antara Dedi dengan Vanessa? Sudah sempat minta maaf belum Dedi? Sudah, lagi ya. Sudah. Sudah. Saat apa momennya pada saat itu? Saat Lebaran, Iya, siapa yang duluan ngomong? Vanessa. Bilang apa Dedi? Lebaran Iya. tahun Ya tahun yang sama pada tahun Iya. sama tapi yang lebih oke. mengharukan adalah Gimana? tahun sebelumnya. Gimana Dedi? Dia mencuci kaki Iya. Dedi. Iya. Dia minta maaf. Iya. Dia bilang, "Aku minta maaf, Dek. Aku sudah membuat malu keluarga." Iya. Saat itu Dedi peluk juga. Iya. Sudah enggak. Iya. Itu sudah terjadi. Iya. Dia cium kaki saya. Iya. Dia cium kaki Dedi. Itu Dedi pelukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat dia mau menikah juga seperti itu. Dek, doain aku ya, Dek. Aku mau menikah. Doain rumah tanggaku, keluarga kecil aku. Dik, minta maaf. Selalu minta maaf. Dan itu pun dilakukan setelah ulang tahun juga.
dia membuat status di IG-nya minta maaf juga sama Dedi. Dia bilang, Dad, aku minta maaf sama Dedi. Aku banyak salah sama Dedi. Jadi sebelum Vanessa pergi sering banyak sekali minta maaf. Iya, iya. Dedi. Dedi sempat kecewa ngelihat Pak Faisal bisa ajak Gala ke makam Vanessa, Angel, dan Bibi Adriansa. Kecewanya kenapa, Dedi? Kecewanya Dedi belum bisa membawa Gala Iya. untuk ke makam Vanessa dan ke makam neneknya, mamanya Vanessa, Iya. dan membawa Gala ke orang tua Dedi. Itu yang Dedi sangat sayangkan. Oke. Sebenarnya pingin banget. Mau pengen Mas apa? Uya Pengen apa? Ngomong deh. Apa biar didengar? Apa? ingin membawa Gala ziarah juga Bersama Dedi. bersama Dedi, bersama keluarga, Iya. ke makam Vanessa, Iya. ke makam mamanya Vanessa, Iya. neneknya. Iya. Mungkin sekarang ayah saya juga baru meninggal kemarin. Iya. Ingin bawa Gala ke sana. Mau bawa ke sana. Iya, Yakin tujuannya hanya ingin bawa Gala ziarah. ziarah sembari berdoa juga. Bukan seperti yang orang bilang katanya pengen bawa kabur, bukan ya? Bawa kabur untuk apa? Iya. Kan orang kan asumsinya gitu waktu itu dia. Jadi itu tidak seperti itu kan? Tidak, Mas Uya. Iya. Artinya kan Dedi dulu sempat tidak suka dengan perkawinan dengan Bibi dengan Vanessa, tapi akhirnya Dedi menyadari bahwa Bibi orang yang baik. Bibi membawa pengaruh positif buat kehidupan Vanessa. Sudah pernah belum mengucapkan terima kasih sama Bibi telah at least mengubah hubungan yang tidak baik antara Dedi dengan Vanessa jadi lebih baik? Belum pernah. Ada yang ingin disampaikan ya, kalau misalnya sekarang pengen disampaikan ke Bibi? Bibi sudah meninggal bersama Vanessa. Iya. Ya, semoga Bibi diterima amal baiknya, amal Islam, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, dan diberikan tempat yang terindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gala. Andai kata Gala bisa mendengar ini dan yakin ini kan akan tayang terus-terusan di YouTube ya. Saya pernah juga lihat Pak Dodi nangis kangen Gala. Enggak, ya udah lama nggak ketemu. Apa sih yang ingin disampaikan sama Gala nih? Ngomong nih. Andai kata nih Gala lagi bisa dengar dan mungkin sekarang atau nanti pas udah besar. Ya, Gala, Iya. mami, papi kamu sudah nggak ada. Dedi sayang sama Gala. Mama Puput sayang sama Gala. Mayang, Cika, semua keluarga besar sayang semua sama Gala. Ini peluk kamu, nak. Pengen sekali. Ingin sekali. Kangen banget. Oke, Dedi. Teruskan tangisannya, Dedi. Anggap saja di depannya ada Gala. Di depan Dedi ada Gala, di sini lihat. Apa yang ingin Dedi lakukan? Ini ada Gala. Apa yang ingin Dedi lakukan? Dedi Ungkapkan ini- semua rasa kangennya. Ada Gala, apa yang ingin Dedi lakukan? Anggap aja ada Gala. Lakukan. Ingin Gendong. peluk. Ada Gala ada di sini. Gendong. Oke. Peluk. Ungkapkan semuanya. Gala ada di pelukan Dedi. Ungkapkan Dedi. Ah, Ungkapkan. semoga kamu menjadi anak yang soleh ke depannya. Iya. Iya. Bisa menjadi ahli agama, hatam Quran, Amin. bisa mengirim doa-doa Iya. untuk papi mami kamu. Nak. Udah. Dedi sayang gak lah? Sayang kan? Sayang. Terlampiaskan rasa kangennya. Iya. Peluk yang erat. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa kangen Dedi sama Gala. Saya ingin bertanya satu hal lagi, Dedi. Dedi ingin memindahkan makam Vanessa, betul? Betul. Kenapa, Dedi? Sejujurnya, saya ingin jawaban yang sejujur-jujurnya. Kenapa Dedi ingin memindahkan makam Vanessa? Karena itu wasiat dari Vanessa. Bilang apa Vanessa? Bukan hanya ke Dedi, tapi ke tantenya juga, ke sahabat-sahabatnya, ke Iya. teman-temannya. Iya. Yang dibicarakan ke Dedi, kalau aku tidak ada umur, suatu saat meninggal, aku pingin dimakamkan
satu makam sama mamaku. Kenapa dia nggak ngomong pada saat pemakaman pada saat awal? Pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan Iya. karena memang harus secepatnya dikubur. Iya. Yang pertama itu, yang kedua Vanessa belum dimakamkan secara sempurna menurut syariat Islam. Vanessa dimakamkan Ya. dengan peti, Iya. tidak menghadap ke kiblat, Oke. tidak mencium tanah, Oke. dan Dedi belum pernah mengajarkan Vanessa, Apa? belum pernah mengazankan Vanessa Maria. Oh, belum pernah mengazankan. Pada saat itu pemakaman kenapa nggak diazankan? Kondisinya tidak memungkinkan dari Pak Faisal dan saya juga, karena untuk turun ke bawah juga pada saat itu hujan. Iya. Jadi diwakilkan oleh keluarga Pak Faisal. Iya. Alasan yang ketiga, makamnya tidak dikelola di bawah Pemda DKI. Oh, artinya apa? Itu tanah wakaf, Mas Uya. Tanah wakaf. Sebelumnya Dedi nggak tahu Iya. kalau itu tanah wakaf. Iya. Seandainya dibicarakan pada saat mau dimakamkan, tentunya Dedi nggak setuju. Iya. Jadi tahu-taunya hanya pada saat sudah pemakaman Iya. dan Vanessa serta Bibi dimakamkan di tanah wakaf itu ya. Jadi pemindahan makam ini adalah bukan keputusan pribadi Dedi, tapi sudah keputusan keluarga besar. Keluarga besar. Keluarga besar Dedi. Bukan Dedi aja nih ya? Bukan. Keluarga besar Dedi dan keluarga besar almarhum. Dan Dedi tetap akan bersikeras memindahkan makam almarhumah Vanessa. Apapun tantangannya, Iya, walaupun banyak yang tidak setuju. iya pasti banyak yang nggak setuju, pasti Iya. banyak pro dan kontra. Tapi ini adalah keinginan almarhum yang harus dilaksanakan. Mohon maaf kalau misalnya Iya. ada yang tidak setuju. Oke. Tapi pernah nggak terpikirkan nih? Di satu sisi saya mengerti alasannya, tapi pernah nggak terpikirkan bahwa kenapa nggak sudah biarkan Vanessa tenang di alamnya, di kuburnya, dan biar saja di situ gitu? Pernah nggak terpikirkan itu? Apa nggak tetap harus pindah? Iya, kalau bisa juga makam Bibi juga dipindahkan, bukan Oke. hanya Vanessa Oke. saja. Jadi kalau bisa makam Bibi juga dipindahkan, bukan hanya Vanessa. Karena Bibi juga dimakamkannya sama dengan Vanessa, Iya. belum sempurna selayaknya seorang Muslim. Jadi harapan saya Pak Faisal juga Iya. bisa memindahkan Iya. makamnya Bibi bersama dengan Vanessa. Oke. Sekarang gini, terakhir saya mau tanya soal Mayang dan Cika. Putri Putri Pak Dodi, sorry. Mayang dan Cika seiring dengan berjalannya banyak polemik yang ada, dibully, dihujat, betul? Betul. Kanan kiri, jelek-jelekan. Setiap apapun yang dikeluarkan oleh Mayang ada aja yang ngebully. Apa perasaan Pak Dodi? Jujur, Kasihan, kasihan. kasihan sama Mayang dan Cika. Iya, Sebagai orang tua pasti ingin membela, melindungi anaknya. iya, Tapi Dedi juga nggak bisa membendung serangan dari media sosial iya, karena mereka juga punya hak. iya. Tapi alhamdulillah Mayang dan Cika mereka anak-anak yang kuat Iya, karena melihat Dedinya kuat. iya. Kalau melihat Dedinya nggak kuat, mereka juga pasti nggak kuat. Mayang dan Cika pengen jadi artis itu Pak Dodi yang pengen apa mereka ya sendiri yang punya keinginan? Mereka yang ingin. Kalau Dedi kemarin memberi suatu pilihan ke Mayang dan Cika. Iya, Kalau Dedi pingin Mayang fokus di sekolah, iya, tapi Mayang ingin berkarir juga di entertain, Iya. khususnya musik, khususnya Iya. nyanyi. iya, Jadi anak-anak yang ingin, ya sebagai orang tua mensupport aja Mas. iya. Oh ya, asalkan syaratnya 3. Apa?
sukses di karir entertain, sukses juga di sekolahnya, sukses di pendidikan agamanya, dan harus seimbang. Itu permintaan Dedi. Sekarang juga orang se-Indonesia menghujat Dedi nih. Ya, Dedi dihujat. Nih katanya, sorry to say aja ya Ded ya. Asumsi orang Pak Dodi ini aneh, di luar nalar, terus agak sedikit gila, nggak tahu sedikit atau banyak kata orang ya Ded ya. Dedi sakit hati nggak? Atau kesel juga? Kok semua orang sekarang menyerang Dedi gitu? Apa Dedi sadar apa itu akibat apa yang Dedi lakukan? Atau tindak tanduk yang Dedi lakukan selama ini? Semoga fitnahan-fitnahan itu bisa meleburkan dosa-dosa Dedi. Yang perlu Dedi lakukan adalah ikhlas dan sabar menjalani semua ini. Itu sih Mas Buya. Yang Dedi lakukan ini bukan cari popularitas. Bukan. Buat apa popularitas? Apa jadi yang tujuan Dedi apa? Dedi membela kebenaran. Apa yang Dedi bilang bukan semata-mata untuk pansos, mencari panggung. Apa yang Dedi katakan adalah sesuai dengan faktanya. Demi anak-anak, demi keluarga. Dedi, dengarkan sugesti saya. Tarik napas yang dalam dari hidup. Keluarkan demo. Lakukan apa yang Dedi anggap itu adalah sebuah kebenaran. Tapi jangan lakukan jika itu adalah semata-mata untuk mencari popularitas. Tapi kalau memang Dedi merasa itu adalah kebenaran di mata Dedi atau di hati Dedi atau di pikiran Dedi, lakukan selama itu adalah untuk kebenaran. Selesaikan baik-baik, semua bisa dibicarakan baik-baik. Kalau bisa ke depan-depannya apa yang Dedi lakukan, tidak lagi ada polemik, tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat kontradiktif di masyarakat atau tidak lagi bertentangan dengan apa yang dilakukan dengan Pak Faisal. Semua bisa berjalan dengan baik, bisa dengan damai, sejalan, dan Gala bisa dirawat bersama-sama. Insya Allah, amin. Amin. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan 1, 2, 3, bangun Dedi. Ngapain Dad tadi? Aman kan, Maya? Gak ada hal-hal yang aneh kan? Aman. Jadi saya tanya deh, rasanya apa deh? Cara apa yang dirasain? Sekilas aja, intinya apa rasa apa sih? Enak gak? Tapi enak gak? Kok ada nangis lagi? Iya, enak gak? Iya, enak. Ya, Enak, nanti, Mas. nanti kita lihat, saya nggak ngomong yang lebar, nanti kita lihat dulu tayangannya. Tenang. Jadi nggak usah negatif thinking sama saya. Gini Dedi, ya. Saya orangnya netral. Ya. Saya nggak suka menghujat orang yang belum saya kenal dan saya tidak tahu masalahnya. Mendingan saya kalau tidak tahu masalah, saya mendingan diam. Daripada kita berusaha untuk menilai orang untuk tanpa kita kenal. Saya juga nggak bilang Dedi benar, pihak sana yang benar. Saya berusaha untuk netral aja. Ya. Karena kan kebenarannya yang tahu adalah kalian dan juga Allah gitu ya. Saya sekarang mau ngomong sama Mayang. Mayang bisa di sini nggak? Mayang takut nggak setelah apa yang dilihat dari Dedi tadi? Agak Agak, tapi aman kan? Saya nggak aneh-aneh kan? aman. Oke, saya harus ngomong dulu. Mayang, mau nggak diprotes? Atau kata-kata apa yang membuat Mayang sakit hati sekali? Ada nggak? Yang paling Mayang ingat? Mayang disuruh bunuh diri. Gak ada niatan bersaing sama Kak Fuji atau siapapun. Aku di sini hanya ingin berkarya, dan mungkin juga Kak Fuji jauh lebih populer dari aku, lebih cantik dari aku. Dan aku di posisi di sini juga aku masih butuh banyak belajar, butuh banyak latihan. Apalah daya aku sama Kak Fuji, aku bukan siapa-siapa.